Yam yam ya. Ya jadi kali ini Zahra ditemenin dengan Nisa nih yang bakalan nemenin kita masak-masak hari ini. Nah, pasti di masa pandemi ini ya banyak banget orang-orang yang makin kreatif, kayak bikin minuman, makanan, dan kerajinan tangan, ya gak sih Nis? Bener banget, apalagi kan ada satu aplikasi tuh yang terkenal banget ya dengan resep-resepnya yang kayak, iya tadi ada resep makanan dan segala macam, terus juga bisa joget-joget bareng seru-seruan dan itu viral banget sih. Iya, betul. Dan kayak ada satu menu yang viral banget waktu itu kan namanya Dalgona Cafe ya, itu rame banget ya, kafe, oh ya sorry aku tipe. Jadi itu itu rame banget dibuat di mana-mana. Dan kalau kali ini, kali ini kita mau masak apa nih? Nah kalau kali ini yang pertama ada 3 menu, ada 3 menu yang bakal kita buat. Yang pertama itu ada bomboloni donat, yang kedua apa Zah? Es jelly, dan yang ketiga itu menu spesial. apa? Dimsum. Itu dia menu spesial ya. Tunggu ya, itu pasti resep yang paling ya pasti enak banget deh ya kan. Jadi gimana kalau daripada kebanyakan ngomong, kita langsung lanjut ke menu ke bahan-bahannya maksudnya. Bener banget. Oke, yuk. Oke, jadi kita lanjut ya guys untuk masak nih ke menu pertama kita atau masakan pertama kita, yaitu adalah bomboloni donat. Ya, jadi udah pasti udah nggak asing lah ya pas denger namanya itu. Jadi kita langsung aja siapin bahan-bahannya. Nah, untuk fillingnya atau isian ini opsional ya, jadi itu sesuai selera kalian masing-masing aja dan di rumahnya tuh ada apa. Kalau kita sendiri itu makanya matcha dan coklat. Untuk bahan-bahannya tuh ada Oke, sahabat Kelana, kita langsung aja yuk langsung aja deh kita eksekusi nih masakannya. Oke. Ya, untuk pertama kita campurkan nih tepung protein sedangnya. Masukin semuanya. Terus kita campurkan tepung protein tinggi. Kita masukkan ragi dan brown sugarnya. Lalu kita aduk hingga merata. Kita masukkan menteganya ya. Nah, jadi kita bakal mixer adonannya sampai kalis elastis. Jadi kita bakal tungguin ya, Oke, sampai elastis. Nah, ini adonannya udah kayaknya sih udah kalis. Iya, Coba nih, kita kelihatannya. buka ya. Kita angkat dulu. Wow, sepertinya udah kelihatan sih kalau dia udah jatuh ya. Heboh ya. Tangan. Ini tangannya harus bersih ya. Kita tadi udah cuci tangan sebelumnya. Nah, coba kita angkat. Nah, dia ini udah elastis ya, berarti ini tuh udah siap gitu. Ya, ini diangkat aja Kak. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gini adonannya udah kalis elastis. Terus kita bentuk-bentuk ini. Terus habis itu kita taruh di wadah. Kalau mau ganti wadah gak apa-apa, tapi kita menghemat wadah aja gitu ya. Bener banget. Dan langsung kita tutup untuk proofing ya. Kita bakal proofing selama 30 sampai 45 menit, tapi tergantung suhu di ruangan kalian gitu. Ya, dan ini ditutupnya tuh pakai lap basah tapi bersih ya. Kalau ada plastik wrap itu malah lebih bagus sih gitu. karena kita ada seadanya aja, jadi kita pakai ini. Oke, kita tunggu ya. Oke, selanjutnya sembari kita nunggu nih ya, kita akan buat fillingnya nih. Jadi isiannya kan tadi kita udah pakainya si matcha sama si coklatnya kan. Nah, untuk bahan-bahannya tadi mana Zah? Ini dia. Ya, pancinya mohon maaf. Kita tuh ya. Ya. Nah, Panci baru nih guys. Jadi pertama kita bakal masukin 3 sendok makan tepung maizena. Ini udah diukur ya tadi, udah 3 sendok makan. Kita bakal masukin ke sini 3 sendok makan. Lalu kita masukin juga 5 sendok makan susu kental manis ke dalam panci ini atau wadah ini ya. Nah, kita masukkan ini. Kita masukin juga 2 sendok makan gula pasir. Nah ini ya, tadi kita udah ukur ini 2 sendok makan gula pasir.
Selanjutnya juga kita akan masukin 500 ml air. Ini juga udah seukuran 500 ml air. Oh, kayaknya sih kelihatannya enak gak sih? Iya, Enak banget sih kelihatannya ya. Oke. Dan udah deh, kita taruh dulu, kita akan masak sampai mendidih ya. Nah, jadi kita bakal aduk-aduk ini sampai mengental ya Zah ya. Ya, Jadi betul kenapa banget. kita aduk-aduk? Soalnya nanti dia bakal menggumpal dan juga kita bakal pakai api sedang ya Zah ya. Ya, apinya sedang aja. Ya. Nah, nih sambil nunggu dimasak nih ya, sambil ini Ya. mengental, aku mau nanya dong, sebenarnya bomboloni ini ngehitsnya dari mana sih? Awalnya itu ya, jadi kan tadi kan kita di awal udah bahas nih di salah satu aplikasi itu ada yang rame banget buat nge-share resep makanan kan guys. Nah jadi itu tuh awalnya dari sana. Kita kan pas pandemi ini ya, lagi stay at home, corona kayak gini, kayak bingung gak sih, gabut mau ngapain kan, gak ada kerjaan. Akhirnya muncullah resep-resep tuh di sana dan termasuk si bomboloni ini. Lalu boom, viral lah resep ini gitu sih. Oh, oke. Nah, Nah, tapi ini kayaknya udah mengental sih. udah ya? Oh iya sih, udah mengental. Oke, kalau gitu kita langsung ke selanjutnya aja sekalian. Sekarang kita langsung seduh aja ininya. Si matcha dan si coklatnya. ya. Nah, jadi kita campurkan bubuk matcha dan coklat ini dengan air panas. Belum dibuka, Kak. Ya, langsung siap. masukin dikit aja. Lagi. Nah, ini, aduk ya. Dan coklatnya juga sama ya. Bubuk matcha dan bubuk coklatnya ini udah kita aduk dan udah dicampur air panas Sampai rata ya. Betul. Nah, maizenanya juga ini udah mengental. Nah, kita bagi jadi 2. Langsung aja. Terus juga kita masukin ke yang coklatnya ya. Awas panas. Dingin. Hati-hati ya kalian untuk masak ini. Tuh, Kita aduk ya. pelan-pelan aja. Sampai rata. Sampai warnanya tuh menyatu ya dengan si coklat dan matcha yang tadi udah kita ini Campurkan. Nah, ini ditunggu sampai dingin ya, karena ini masih panas banget. Nah, sahabat Kelana, bisa dilihat ya, ini adonannya udah mengembang nih. Bisa dilihat adonannya udah mengembang banget ya. Karena udah ditinggalin selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Benar Pokoknya tergantung kayak tadi. Nah, habis itu kita mau giling. Oke, ini meja udah bersih ya, Ya, sahabat betul. Lana. Jadi sekarang kita bakal taburin dengan tepung terigu. Habis itu kita keluarin deh di sini. Ya, kita keluarin dulu dari wadahnya tadi. Setelah keluar kita baru masuk, kita taruh di meja yang sudah bersih dan sudah ditaburkan oleh si tepung-tepung ini. Betul. Nah, itu tinggal kita giling. Nah, sebelumnya kita juga taruh tepung di atas adonannya ya. Hmm. Seperti ini kita taburi tepung-tepungnya. Oke, kalau sudah ditaburin, boleh deh kita lanjut untuk giling adonannya. Tuh. Nah, nanti ini digiling sampai kira-kira setebal 1 cm. Pokoknya tergantung kalian deh ketebalannya. Dan sampai apa ya, kayak kelihatan gelembung-gelembungnya gitu pas sudah diginiin. Jadi rata ya kita Iya, untuk terus rata. menggilingnya. Nah, adonannya kan kira-kira udah 1 cm nih. Iya. Langsung aja kita cetak. Sebenarnya boleh banget pakai ring cutter ya kalau nggak salah namanya, itu bakal lebih bagus. Tapi karena kita tidak punya, Jadi kita pakai aja Pakai yang seadanya seadanya. di rumah ya, jangan dipaksain. Pokoknya yang ada aja di rumah dipakai. ya tuh. Langsung aja. Oke, dan kalau udah dicetak, wadahnya yang ini ya udah dipersiapkan. Nah, donat yang udah kita bentuk tadi kayak gini, ini kita diamin lagi selama 20 hingga 30 menit. Pokoknya tergantung kayak tadi ya, tergantung suhu di ruangan kalian.
Nah, jadi ditutupnya pakai apa? Sama seperti tadi ya, serbetnya dibasahin dulu. Lalu kita betul. akan tutup nih ya. Ini kita sebut proofing ya. Pokoknya sampai mengembang lagi. Iya. Oke. Oke. Sambil nunggu ngembang, mendingan kita masukin fillingnya ke piping bagnya dulu ya. Nah, oke. Jadi Yuk. tadi ini udah dibuat cetakan nih biar nggak susah. Masukin jadi dialasin pakai gelas. Nah, ayo aja. Nah, jadi kalau udah dimasukin piping bag kayak gini bentukannya, nanti Ya. tinggal digunting aja buat masukin. Oke, terus nanti tinggal kita masukin ke bobolonnya Ya. udah jadi Udah dibolongin. digorengin. Oke? Nah, sambil nunggu nih, kita mau bikin ice gel. Oke? Gimana buatnya? Ikutin terus. Ayo. Nah, sekarang lanjut ke menu berikutnya yaitu es jelly. Nah, bahan-bahannya ada apa aja sih, Nis? Jadi bahan-bahannya itu ada 1 bungkus. Nah, tadi kan udah disebutin nih bahan-bahannya. Sekarang kita masuk lanjut ke langkah-langkah pembuatannya. Pertama, kita tuh campurkan semuanya gitu, kecuali pewarna ya. Itu yang terakhir ya Masukin untuk warna. untuk air. Selanjutnya kita masukkan gula. Nah, terakhir kita masukkan agarnya. Nah, jadi kita masak pakai api sedang aja, jangan terlalu besar. Oke, terus diaduk-aduk apa bisa? Oke, ini diaduk-aduk sampai mendidih ya. Sampai mendidih. Nah, ini kan udah mendidih ya agarnya. Kita matiin dulu nih. Oke, kita matiin Terus ya. abis itu kita masukkan ke 4 wadah yang udah kita siapin. Jadi 4 wadah ini sesuai sama warna-warna yang udah kita siapin juga. Karena kita ada 4 warna, jadi kita masukinnya ke 4 wadah. Langsung aja masukin. Kita masukin ya. Kita bagi rata. Hati-hati panas ya. Ya, jadi kalian harus hati-hati juga nih masaknya, jangan berasa kusuk. Nah, ini kan udah kita masukin ke wadahnya masing-masing. Benar. Sekarang kita tinggal masukin nih. Ini dikit aja ya, karena emang wadah kita kecil. Kalau terlalu banyak itu warnanya jadi jelek ya. Ya, jadi kita tetesin beberapa tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Kita aja. Oh ya, dan ini langsung dimasukin ya. Nah guys, sambil nunggu agarnya ngeset atau dingin, kita goreng dulu bomboloni donatnya. Yuk Kak, diambil donatnya. Ini tadi kita udah diemin ya, dan ini hasilnya bagus banget, ngembangnya juga sangat bagus. Dan ini kita mau goreng dengan api yang banyak ya, karena kita harus goreng dengan sampai tenggelam kan. Maksudnya minyaknya Kak? Iya, sorry, maksudnya minyaknya. Oke, jadi ini kita bakal masuk, ini apinya udah panas ya, harus sampai panas. Minyaknya, sorry. Dah. Nah, Coba masukkan. ya. Gimana Kak? Kaget ya Kak? Makanya itu saya takut. Biar deket aja gak apa-apa. Udah. Gue mau dapetin suara ini. Goblok tuh. Nah, ini kita gorengnya sampai warnanya coklat keemasan ya. Nah, sahabat Kana, ini kan donatnya udah jadi. Tuh. Cantik banget kan warnanya, wow. Dan ini tuh pas abis digoreng, didiemin dulu bentar. Terus abis itu masukin nih ke Gula-gula halus. halus. Nanti kita taburin aja. Jadi kita masukin ya sekarang ke gula-gula halusnya. Oke, kita lumurin semuanya. Gak usah tebel-tebel, gak apa-apa. Nah, abis udah dikasih gula, kita bolongin. Ya, kita bolongin pakai sumpit ya. Hati-hati soalnya rada panas. Nah, kan udah dibolongin. Terus mau kita isi nih fillingnya. Nah, jadi yuk. kita dipotong ya, Ya. potong kecil aja, jangan besar-besar. Ini udah kita bolongin dan kita tinggal isi.
dengan si fillingnya ini. Yang coklat. Ini yang matcha. Dan isinya tuh jangan penuh-penuh biar dia tuh nggak keluar kesininya gitu loh. Iya, pencetnya juga harus pelan-pelan ya. Jadi ini dimasukin. Ini udah kelihatan sih. Kurang lebih kayak gini isiannya. Yuk kita terusin. Bomboloni sudah jadi. Wanginya tuh udah, aduh menggoda banget. Iya, udah menggugah selera banget. Aduh, tapi nggak tahan banget. Cuma kita masih lanjut lagi ke menu selanjutnya ya. Oke, ikutin terus. Nah, sahabat Kelana, akhirnya kita nyampe juga nih di menu spesial kita. Nggak sabar banget gak sih Za untuk bisa nyobain dimsum ini yang menu spesial kita banget hari ini. Bener banget. Nah, untuk bahan-bahannya yang harus disiapkan ada. Nah, untuk saus cocolnya nih ada apa aja bahan-bahannya nih? Nah, saus cocolnya tuh kita bikin sendiri loh. Bahannya apa aja? Yuk langsung kita eksekusi aja. Jadi bahan-bahannya ini juga harus bahan-bahan yang fresh karena berpengaruh banget sama hasil akhirnya. Jadi langsung aja ke tahap pertama, kita masukkan ayamnya setengah aja, jangan semuanya, karena kita mau bikin dua tekstur gitu, ada tekstur kasar dan halusnya. Terus kita masukkan ininya, yang udah digeprek ya ininya, bawang putihnya. Oke, kita campur semuanya. Masukkan minyak wijen. Kita masukkan saus tiram. Kita masukkan saus tiram. Kita masukkan kecap asin. Dan ini dan kita masukkan tepung sagu, kita masukkan es batu, lalu kita masukkan putih telur. Jadi kita giling sampai halus, pokoknya sesuai selera aja. Nah, jadi tadi setengah ayam tadi kita masukin ya. Untuk ini kayak rada tekstur rada kasarnya. Kayak giling lagi. Sampai halus. Nah, jadi kurang lebih teksturnya tuh seperti ini ya, masih kayak ada kasar-kasarnya juga sedikit, oke. Nah, jadi tekstur tadi nih yang udah kita udah kita food process ya, digiling. Sekarang kita masukkan ke wadah ya, semuanya. Nah, habis itu kita campur dengan parutan wortel. Jadi kita kan nggak bosen buat ngunyahnya. Nah, habis itu kita aduk jadi satu. Nah, jadi adonan yang tadi udah kita aduk kita masukin untuk dibungkus di kulit pangsitnya. Nah, ini bagian yang tersulit guys. Jadi kita seperti ini, kita tutup aja ujung-ujungnya. Ini kelihatannya gampang tapi sulit ya. Terus kita kasih wortelnya di atas sedikit kayak gini biar nambah cantik. Nah, terus kita masukin ke wadahnya. Habis itu kita kukus selama 15-20 menit. Pokoknya tergantung. Nah, jadi tadi kan kita udah masukin nih, udah kukus si dimsumnya. Dan setelah si dimsumnya ini matang, kita langsung aja buat sambelnya. Gimana Za? Ya, jadi untuk langkah pertamanya kita nyalakan kompor dengan api sedang aja. Lalu kita masukkan sedikit minyak. Nah, kita mau numis. Ya, kita masukkan cabai dan bawang.
Kita aduk-aduk. Kita masukkan air 150 air. Nah, kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan 1 sendok makan cuka. Ini penyedap rasa. Ada garam, gula, dan penyedap rasa bebas untuk mereknya apa aja. Kita masukkan 6 sendok makan saus. Nah, jadi ini kita tadi nambahin sedikit maizena agar lebih kental gitu. Tapi terserah, kalau kalian mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita tuang ke wadahnya. Nah, asik banget gak sih? Menu spesial kita akhirnya jadi, guys. Gak sabar banget buat bisa nyicipin. Soalnya cantik banget tampilannya dan wangi dari apa sih ini saus cocolnya tuh enak banget, menggoda banget. Oh, tadi aku udah cicipin sedikit sih sausnya. Udah nggak Enak apa-apa banget. Oke. Nah, kalian udah lihat kan udah ada bahan-bahan nih di sini untuk es jelly. Jadi kita lanjut aja ya ke es jelly-nya. Yuk. Jadi agarnya udah ngeset nih dan udah kita potong dadu gitu semuanya ya untuk 4 warna ini. Dan kita siapkan nih 5 sendok makan susu kental manis dan 2 gelas yang berisi es batu. Nah, Kakak Nisa boleh langsung campurin yang ini. Aku bikin air susunya. Kita masukin ke gelas. Oke, aku masukin ini ya. Ini warna-warni ya, guys. Kita masukinnya sesuai selera sih sebenarnya. Kita masukkan susu kental manisnya. Ini kita bakal bikin air yang bakal ada di atasnya itu. Oke. Terus kita kasih air panas. Wow. Kita aduk. Nah, kita campurkan air yang di sini, susunya. Gila, ini seger banget sih. Nah, tunggu dia sampai masak dulu. Tunggu dulu. Wah, lihat dong airnya. Nah, karena semua menu masakannya udah jadi nih, gimana kalau langsung kita cobain aja? Bener banget sih, kita udah capek banget dari tadi masak dan ini saatnya ditunggu-tunggu. Udah gak sabar banget. Bener banget. Tapi kan kita belum tagline biar lebih semangat gitu. Bener banget. Ayo kita tagline. Ya, oke. Lapar, Masak yuk. yum-yumnya. Jadi untuk yang pertama yang mau kita review yang mana dulu ya, Nis? Masakan pertama ya, bomboloni maksud saya. Oke, yuk kita cobain. Menurut aku rasa macanya kita cocol dulu ya biar kita rasain. Nggak enak dan manisnya tuh pas gitu, nggak blenek banget gitu loh. Berarti ya coba aku sendiri yang nyobain ya. Coklat nih, yang versi coklat. Mana nih? Oke, aku kan nggak terlalu suka coklat. Tapi ini rasa manisnya itu di tengah-tengah gitu loh. Jadi nggak blenek juga, tapi nggak plain juga gitu. Jadi tengah-tengah, jadi pas sih. Dan ini enak untuk aku. Oke. Gimana kalau sekarang kita lanjut ke menu spesial kita nih? Ya ampun, ini yang ditunggu-tunggu nggak sih? Iya. Nah, ini dia menu yang sangat ditunggu-tunggu. Wah, tepuk tangan penonton. Menu spesial kita yaitu dimsum. Nah, kita boleh jelasin dulu nggak sih Kak? Sedikit aja ya, kita dijelasin awal nih. Kita boleh lihat dari sini teksturnya ya. Ini tuh kenyal banget. Adonannya nih, wah. Ini ngeset banget ya, ngesetnya nih bener-bener ngeset. Kalau kita belah itu bisa dilihat sih. Wah. Ini enak sih. Kita lihat. Menggiurkan banget.
ini kenyal dan nggak bau amis ya. Dan kenyal, ini dimsum yang enak sih seperti ini ya, dia kenyal dan nggak keras, nggak terlalu padat dan juga nggak amis. Nah, gitu. Kita langsung makan apa gimana ya kak? Cobain aja, dia udah penasaran banget. Oh iya, nih. Jadi aku denger nih dimsum tuh sebagai menu pembuka ya kalau di kulineran Tiongkok gitu. Oh, jadi dimsum tuh sebenarnya artinya menu pembuka. Jadi Ya, bukan betul. kayak somai doang gitu artinya. Bukan, karena dia tuh sebenarnya banyak banget jenisnya gitu, bukan cuma dimsum. Kalau ini kan dimsum somai dan masih banyak kayak apa ya namanya tuh? Kayak mungkin mie yang kecil gitu Oh, ya, iya, mie gitu. Itu tuh juga bisa disebut sebagai dimsum ya, sebagai menu pembuka. Sebenarnya sih itu ya artinya. Lumpia bakcang atau apa sih? Ya itulah semacam itu. Wih, untuk gitu deh. untuk makanan kayak orang-orang Tiongkok gitu sih. Iya. Dan Ya. dia ini mempunyai peran yang sangat penting gitu. Jadi katanya sih biar nggak kaget gitu perutnya. Jadi makan ini dulu. Jadi dimakan yang ya appetizer gitu ya. Iya, betul lah. Sebutannya ya. Oke deh kalau kayak gitu. Coba kita taruh sini dulu. Oke. Taruh sekali lagi. Enak banget. Tapi emang enak banget sih. Kalian harus banget sih cobain karena kan tadi kan kita bilang di awal kalau ini tuh challenge kan. Menurut kamu berhasil nggak sih? Kalau dari rasa itu berhasil banget menurut aku. Wah, parah Nah, sih. Tapi sayangnya dari bentuk kita tuh kayak kurang Masih kurang rapi ya gitu. untuk ya ini ada yang bentuk kayak Nggak jelas. nggak gitu. jelas Jadi, ya. tapi kalau dari segi rasa enak banget. Mungkin bagi yang mau berjualan atau apapun itu harus bagus. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri mah, Aduh, rasanya tuh udah pas sih. Jadi kita berhasil? berhasil. Wah, kalian harus coba ya. Harus coba pokoknya. Enak banget. Tapi aku udah seret banget nih dari tadi makan dulu, masak, masa nggak minum-minum. Terus kayak tenggorokan tuh kayak gurun gitu nggak sih? Kayak maksudnya tuh seret apa? Gersang. Aduh, parah sih. Kita langsung aja nih coba ini es jelinya ya ampun. Udah sangat menggoda, udah sangat ditunggu-tunggu. Iya tuh. Seperti menemukan air di tengah padang pasir. Nah, jadi pokoknya ya sahabat Kelana, kalian harus banget nih nyobain resep-resep yang barusan tadi kita masak ya, ya nggak sih? Bener banget. Dan kalau emang sahabat Kelana udah nyoba ini di rumah, boleh banget untuk tag ke Instagram kita, yaitu di @mmtctv. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtagnya, yaitu #matakelana_kuliner. Dan jangan lupa juga kasih tahu nih gimana rasanya, apakah berhasil atau tidak. Bener banget. Oke deh kalau kayak gitu, terima kasih untuk teman-teman. Saya Nisa, Saya Zahra. kami pamit. Bye everything. Puja-puja bangsa